kita ini kalau sehari-hari kita lihat di Ya. media TV, media sosial, Mm-mm. ini kan seperti sudah terbentuk ya, Ya. berdasarkan hasil survei misalnya ada 3 calon, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, Mm-mm. kemudian Pak Anies Baswedan. Nah ini kalau boleh kita tahu ini kira-kira Mbak Olga nih kira-kira melihat ya dengan harapan tadi persoalan agar tidak terjadi polarisasi soal intoleransi dan macam-macam, harapannya ke bagaimana nih? Kira-kira tipe pemimpin presiden yang ke depan tuh seperti apa yang diharapkan? Ya, yang diharapkan ya pastinya orang yang bisa membawa perubahan bagi banyak orang gitu. Kalau Ya, sampai saat ini menurut saya kan tetap aja saya terbaik Pak Jokowi ya. Jadi ya, mudah-mudahan yang bisa meneruskan visinya Pak Jokowi ya, gitu. Itu aja. Siapapun yang menjadi pemimpin, ayolah lanjutkan, jangan kemudian berhenti terus bikin program baru karena merasa bahwa saya harus punya program sendiri dong gitu. Jadi seperti kebanyakan yang terjadi di institusi-institusi lain, baik itu mengganti program, mengganti logo, ganti apa. Tapi ayolah gitu. Kalau memang program yang benar-benar bagus, ayolah lanjutin ya, gitu. Kayak misalnya pembangunan infrastruktur yang kita butuhkan gitu. Udah jelas. ya, Kemudian bendungan, petani kita tuh suruh nanem gak ada airnya, gimana ceritanya sih ya, gitu. ya. Dan udah tahun 2022, kalau hujan banjir, kalau kering, kalau musim panas kering. Ini nggak bisa ngatur apa? Zaman Mesir sebelum Masehi itu udah ada loh pengaturan air. Ya, ya. Maksudnya itu Dan yang kita zaman dibikin Belanda pun lah. sudah ada. Sudah ada gitu. Jadi ayolah bikin Ya, bendungan, sumber air, apa segala macam tuh ya ya. diatur lah gitu. Ya kita sudah ada presiden, udah kerja, kemudian ada gubernur, ada sekian ratus ya, 500 lebih Kabupaten bupati wali kota, kota, nah, itu harusnya ya kan? ya Harapan itu punyalah bisa ide, terwujud. iya Ya. mudahlah, punyalah ide, kemudian ya lakukanlah. Sebenarnya dibilang ide yang brilian tuh nggak perlu-perlu banget loh, standar banget kok. Ya, ya. Karena masyarakat itu kan banyak bisa mandiri. Yang nggak perlu mandiri apakah nggak mungkin bikin rumah sakit misalnya, Ya. nggak mungkin bikin puskesmas, ya itu sediain supaya masyarakatnya sehat sambil disuruh olahraga gitu supaya sehat. Terus kemudian ini juga salah satu kritik saya Pak, kenapa Kementerian Olahraga hanya ngurusin atlet sih Pak, nggak mengolahragakan masyarakat gitu. Kalau dulu kan katanya mengolahragakan masyarakat supaya sehat gitu. Ya. Kalau kita lihat di negeri Cina tuh orangnya suka olahraga. Kalau kita lihat di Amerika dulu zamannya Michelle Obama, dia ke sekolah-sekolah memastikan makanannya sehat dan anak-anaknya olahraga supaya tidak terjadi obesitas. Untuk membuat masyarakat lebih sehat. Kalau lebih sehat kan produktif. Kalau produktif kan membangun bangsa. Intinya kan gitu sebetulnya. Ya mungkin seorang menteri olahraga itu ya, Iya. walaupun dia bukan olahragawan, mungkin harapannya adalah yang ada sentuhan dengan dunia olahraga kan gitu. Minimal suka berolahraga lah Pak. Oh, Ya dia nggak bisa nyuruh orang olahraga kalau dia nggak suka olahraga. paling kan nggak jalan susah, kan? kaki ya. Ya, maksudnya untuk kesehatan masyarakat ya, Iya, bukan benar. berarti seluruh rakyat Indonesia disuruh jadi atlet, enggak gitu. Tapi at least kan bergerak, olahraga, taman-taman penuh gitu. Terus kemudian orang berolahraga. Nah, hal seperti itu sebagai kepala daerah mudah-mudahan idenya nggak usah brilian-brilian banget deh gitu. Masyarakatnya sehat, kemudian pendidikan ada gitu. Oke. Itu doang Mbak gitu. Olga, kita sudah bicara kan tadi berbagai macam problem yang disampaikan, yang hal yang positif di negara kita, yang kita lihat yang bukan negatif ya, masih kurang dari gitu. apa yang ada di negara kita. Nah pasti kalau kita kumpulkan itu semua kan kita punya mimpi ya. Mbak Olga mungkin punya mimpi Indonesia itu seperti apa sih gitu ke depan itu yang diinginkan gitu. Saya berharap Indonesia lebih maju, lebih pemerintahannya lebih fokus dalam mengurus rakyatnya. Terus terang kemarin waktu saya kena COVID, saya ini loh, saya baru pertama COVID yang kali. mana nih? COVID
versi terbaru Omikron. Omikron ya. Nah itu saya baru kali itu seumur umur jadi warga negara dan bayar pajak merasa diurus sama negara. Karena Wah, kurang dari 24 jam saya dikirimin obat. Saya ya. terharu sekali. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih memperhatikan Ya. rakyatnya seperti itu gitu ya. Walaupun saya mikir ya ampun, siapa yang bayar obatnya mahal begini. Cuman saya terharu banget lah diurusin seperti Ya. itu, dan mudah-mudahan ke depan gitu ya, itu bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia, ya lebih sejahtera, Ya. lebih sehat lah gitu. Kemudian kalau mau merubah nasib bisa, itu kan salah bagian dari kebebasan ya, hak asasi manusia. Kalau dia mau berubah nasib, dia bisa menyekolahkan anaknya, Ya. kemudian ya anaknya bisa lebih pinter, bisa punya pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Dua itu yang paling penting, dan tentunya untuk berusaha butuh transportasi yang baik dan Ya. mumpuni sehingga pergerakan barang dan jasa itu jauh lebih murah dan lebih gampang gitu. Itu aja sih sebetulnya. Ya, Dan tadi sebetulnya ada satu lagi sih. ah, Sebenarnya sebutin ya. nggak apa-apa lah. Saya berharap semua BUMN dijual aja. Maaf Pak Komut, maaf. Bukan komut, wakomut. Wakomut, aduh maaf ya Pak ya. Tapi kan kalau swasta Bapak tetap jadi wakomut nggak apa-apa, boleh juga. Ya maksudnya mungkin di Amerika pun di beberapa negara itu iya, sektor-sektor publik ya yang iya, memang itu merupakan sektor yang semua orang hidupnya bergantung ya itu kepada boleh sektor itu tuh boleh. lah. Seperti telekomunikasi, air Telekomunikasi nggak misalnya. perlu lah Pak, udah Nah, jual aja itu. Yang perlu tuh listrik, oke lah, air, oke, itu benar-benar penting banget. Ya udah jasa marga juga boleh lah Pak. loh kalau Kayaknya itu temen. kalau dijual jalan tol kita gimana nanti? Makanya ya boleh lah gitu. Ya, Tapi yang lain-lain udah jual aja lah. ya, Kan ada persaingan bebas juga gitu. Udah jual aja gitu. Karena gini loh, negara itu mindsetnya adalah bagaimana menghabiskan APBN, APBD untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah kalau namanya PT itu kan cari untung, itu kan ya, bertolak belakang satu. Jadi memang core-nya nggak di situ. Kedua, dalam setiap perusahaan yang ada di Indonesia, pemerintah tuh udah punya saham. Berapa? 30% pajak kan udah ada. Mau dia kalau untung dapat duit, nggak untung nggak perlu nombok. Masa kurang sih? Gitu, nggak perlu repot, nggak usah ribut, nggak usah apa. Urusan BUMN ini, waduh, demi nasionalisme harus diselamatkan gitu. Ya udahlah, jual aja. Rugi, ya udah jual aja. Kalau saya sih begitu ya. Kalau menurut saya karena memang core-nya pemerintah tuh harusnya bukan untuk cari untung, dan ya, ya, BUMN itu adalah untuk cari untung gitu. Kecuali kalau pelayanan publik gitu, kayak PLN ya, gitu, ya. boleh lah. Itu yang lain-lain Nanti sih kita out sampaikan ini aja. pembicaraan kan pasti kita harapkan Pak Jokowi, Pak Ya. Erik ya, menteri-menteri itu mendengar saran dari Olga gitu kan. Ya ini kan Semua ada apa dengan Olga? saran dari warga negara Dia warga negara. terbaik yang Iya punya enggak lah, enggak yang terbaik punya lah, banyak yang yang lebih baik dari saya lah. yang punya perhatian kepada Iya, kehidupan cuma bangsa dan sebuah negara. pemikiran aja gitu. Karena sebel juga tiap kali dengar ada BUMN misalnya, oh butuh suntikan dana gitu. Maksud saya ya memang kita keahliannya nggak di situ gitu. Kadang kalau kita melihat perusahaan sejenis gitu, yang swasta dan punya pemerintah, ya memang keahliannya nggak di situ. Nggak salah juga. Dan mungkin nggak berlaku untuk semua BUMN, tapi saya rasa sebagian besar itu udah nggak ketanganan sih. Banyak banget loh, kita ada Tapi ratusan kan sekarang BUMN. sudah mulai ada restrukturisasi ya, mulai dari dulu kan 140 berkurang Iya, ya terus. udah BUMN kurang dari 10 Ya karena memang lah. kalau dulu itu kan BUMN ini menjadi alat bagi kepentingan-kepentingan politik ya. Tapi kalau sekarang kan itu relatif sudah bisa dikurangi gitu. Iya, dan tapi kadang-kadang juga karena kebetulan aja ngambil dari Belanda kan. Jadi banyak juga BUMN yang bentuknya aneh-aneh juga, yang sebenarnya yang ya ampun apaan sih ini kok punya pemerintah juga. Ngapain dia di sini gitu kan. Jadi kayak hal-hal seperti itu kan nggak perlu, udah dilepas aja gitu. Atau pemerintah ada sahamnya kecil aja lah, kasih swasta yang besar gitu. Udah Pak, sahamnya dalam bentuk pajak Pak, udah jelas Pak. Gitu ya? Itu pasti ada. Dan yang paling gampang, paling enak itu adalah ya kadang-kadang perusahaan belum untungnya udah bayar pajak. Jadi Iya kan? ambil kewajibannya aja ya. Ambil kewajibannya aja, ambil pajakin aja, dan nggak perlu ada kekhawatiran harus suntik dana, harus apa, nggak perlu gitu. Ya.
ya BUMN kurang dari 10 cukup lah gitu. Apalagi sekarang ada BUMD lagi. Aduh, di di pusat aja udah susah, apalagi di daerah. Jadi udahlah. Loh, bukannya BUMD kan sekarang ada BUMDes itu yang perusahaan BUMDes, desa. iya desa. Nah itu saya juga Ah, bingung kenapa harus BUMDes, kenapa nggak bentuknya koperasi aja dimiliki oleh rakyat desa ah, itu. Kemudian bayar profesional untuk ngejalaninnya gitu. ya. Bentuknya kenapa nggak koperasi aja gitu. Kenapa harus dalam bentuk seperti itu Hmm, gitu. Sehingga nanti jadi kadang-kadang dipakai buat politik juga jadi repot, Pak. iya.